Salam kawan-kawan semua. Video kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Excel. Tentu sudah banyak orang yang mengetahui, namun karena banyak kali Excel itu jarang digunakan, karena itu saya merasa perlu untuk menjelaskan kepada kita mengenai Microsoft Excel dan bagaimana dia berguna sekali dalam pekerjaan kita, baik sebagai seorang guru atau pegawai di kantoran atau apapun pekerjaan kita. Baik, Microsoft Excel, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan kegunaan dari Microsoft Excel, lalu perbedaan antara Microsoft Word dan Excel, lalu bagaimana mendesain tulisan sebelum di print untuk tulisan yang kita buat di Microsoft Excel. Baik, yang pertama, fungsi dan kegunaan Microsoft Excel ini banyak sekali ya, dan paling sering itu dipakai untuk tulisan yang membutuhkan tabel dan perhitungan. Tabel dan perhitungan. Karena di Microsoft Excel ini, jika kita membutuhkan tulisan yang menggunakan tabel, di sini Excel itu sangat dinamis dan sangat bagus. Karena sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk membuat tulisan dalam bentuk tabel. Contohnya, ketika kita mau membuat jadwal, pembagian jadwal, atau kita membuat laporan keuangan, itu pasti membutuhkan tabel, atau membuat daftar nilai, atau membuat perankingan. Itu bagusnya dikerjakan di Microsoft Excel karena lebih mudah dan lebih cepat ketimbang kita memakai Microsoft Word. Perbedaan antara Microsoft Word dan Excel. Perbedaan tadi terlihat dari kegunaan dan fungsinya tadi. Nah, banyak fitur-fitur dalam Word ini, dalam Excel ini sebenarnya sama dengan di Excel ya. Jadi di Word itu, di Word dan Excel tools-toolsnya hampir sama, yaitu file, home, insert, page layout ya. Hanya di Excel ada tambahan mengenai formulas atau rumus-rumus ya. Ini digunakan untuk tulisan yang membutuhkan perhitungan ya, untuk kali, tambah, bagi, kurang. Namun bukan hanya soal rumusan matematika itu ya, rumus-rumus matematika, tapi juga formula-formula yang akan membantu kita untuk untuk banyak hal. Nanti akan saya jelaskan dalam video berikutnya. Nah, walaupun toolsnya sama, namun isi dari tools-tools ini sangat berbeda antara Excel dan Word. Misalnya saya klik Home. Nah, di sini bagian awal ini sama seperti Word ya. Hanya ketika masuk ke bagian kanan ini sudah terdapat perbedaan. Nah, yang berbeda di sini adalah AZ Sort Filter, di mana kita menggunakan ini untuk mengurutkan sesuatu berdasarkan abjad. Misalnya sebagai guru kita mau membuat daftar nama siswa, dan kita mau supaya daftar nama itu berdasarkan abjad, maka tinggal kita blok pada daftar nama tersebut, lalu kita klik di sini sort A to Z. Kita klik di sini sehingga daftar nama itu akan diurutkan dari A sampai Z. Lalu yang berbeda kedua dari home ini adalah auto zoom ya, atau auto menjumlahkan ya, menjumlahkan secara otomatis. Saya ambil contoh di sini, misalnya di sini kita beri angka 8. Nah, oke. Nah,
ketika kita hendak mau menjumlahkan angka-angka ini, maka kita menaruh kursor pada bagian di mana kita ingin taruh hasilnya, lalu kita klik home, lalu pilih auto zoom. Nah, dia dengan sendiri akan menjumlahkan angka-angka yang ada ini dan langsung menunjukkan hasilnya. Kita enter. Oke. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari penjumlahan angka-angka yang di atas ini. Jadi itu kegunaan dari auto zoom ya. Oke, itu home. Jadi perbedaannya dengan Word hanyalah di bagian A, Z, sort filter dan auto zoom. Lalu di insert. Nah, di insert ini perbedaannya terlihat pada bentuk grafik ini sangat banyak ya. Kalau di Word itu ada grafik, tapi dia tidak sedetail yang ada pada Excel ya. Seperti ini kita lihat bentuk grafik dari Excel ini sangat banyak dan variasinya lebih banyak daripada di Microsoft Word. Sementara yang lain-lain itu rata-rata sama ya untuk antara Word dan Excel untuk bagian insert. Berikutnya untuk page layout. Oke, di sini hampir tidak ada perbedaan ya, karena di page layout sini juga mengatur soal margin, orientation, size ya, print area, bricks, ground itu hampir sama dengan yang ada pada Microsoft Word. Nah, yang berbeda sekali adalah pada formula ini ya, formulas. Di sini kita lihat ada banyak sekali rumus-rumus yang bisa kita pakai untuk kepentingan apa saja. Misalnya di sini untuk recently used, rumus-rumus yang sering dipakai, if error, lookup. Ya. Ini untuk financial, logical, text, date and time, jadi banyak sekali. Tentu saja nanti dalam video-video berikutnya saya akan jelaskan, tapi harapan saya hal ini bisa dipelajari sendiri jika saya tidak menjelaskannya secara detail. Oke, baik, itu hal-hal yang berbeda antara Excel dan Word ya, soal tampilannya. Jadi Excel dirancang untuk membuat tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tabel dan perhitungan sebenarnya. Oke, kita masuk ke bagian yang berikut. Bagaimana kita mendesain tulisan sebelum di print. Nah, ini sejak awal saya perlu jelaskan sehingga kita tidak melihat kita bisa melihat gambaran awal bagaimana sebuah tulisan apakah bisa di print di Microsoft Excel. Oke, sekarang kita untuk membuka atau membuat file baru, kita klik file new, file new seperti ini. Kita klik new, klik di blank workbook. Oke, ini sudah kertas kerja yang dari Excel. Setiap kali kita membuka Excel pasti muncul seperti ini. Nah, misalnya sekarang saya ingin membuat membuat daftar nilai siswa, misalnya daftar nilai siswa. Oke, saya klik daftar, saya ketik. Ini saya perbesarkan dia lewat ini dengan menggunakan zoom ini di bawah ini. Saya ketik daftar nilai siswa kelas 1A. Oke, lalu saya membuat tabelnya. Oke. Jadi untuk membuat tabel kita tinggal blok saja. Misalnya saya membutuhkan 5 baris dan
ya sekitar 10 kolom. Oke, setelah saya blok, kita klik pada border ya. Di border ini kita pilih yang all border ya, all borders tulisnya. Kita klik sehingga garis-garisnya itu akan muncul. Oke, saya ulangi, jadi border, all border. Yang di kiri kanannya itu ada garismu. Oke, saya ketikkan nomor, nama. Untuk pindah antara kotak satu dan kotak lainnya, kita bisa pakai anak panah ya di keyboard. Oke, nilai tugas 1. Oke, ini kita lihat, ini dia tulisannya itu melebihi kotak. Nah, supaya bisa kotaknya itu sesuai dengan tulisannya, kita arahkan kursor ke antara D dan D ini seperti ini. Lalu kita ada garis antara D dan D, kita tarik dia ke sebelah ya. Tarik dia, oke, sampai dengan sesuai dengan tulisan yang ada dalam kotak itu. Bisa juga kita lakukan dengan langsung klik 2 kali ya di garis antara D dan DE sebenarnya. Sehingga dengan sendirinya kotak itu akan menyesuaikan dengan tulisan yang ada di dalamnya. Oke, berikutnya nilai tugas 2. Sama seperti tadi, kita arahkan kursor sampai membentuk ada tanda hitam-hitam seperti itu, lalu kita klik 2 kali ya. Oke, berikut ujian akhir. Saya klik lagi 2 kali di situ. Oke. Nah, ini misalnya saya mau menambahkan tambah satu kolom lagi, maka saya blok dulu dia seperti ini. Lalu pilih lagi di border itu all border ya. Oke. Jadi blok dulu baru kita pilih di border all border. Oke, klik 2 kali di antara G dan H. Oke, nomor ini terlalu besar ya. Saya perkecil dia dengan klik 2 kali ya. Klik 2 kali di antara B dan C. Nah, bisa pakai tahan tarik ke sebelah atau klik 2 kali. Oke, sekarang saya masuk ke nomor. Nah, untuk nomor ini kita cukup ketik 1 saja ya. Kalau seandainya nomor itu 1 sampai 10 yang kita ingin tulis, maka tidak perlu kita klik atau tulis 1, 2, 3, tidak. Kita tulis 1 lalu arahkan kursor di bagian bawah sehingga kursornya membentuk tanda persegi seperti itu yang warna blok itu. Lalu kita tarik ya, tarik dia sambil jari kita yang satu tekan kontrol ya. Oke, kita tarik, jangan lupa satu jari menekan tombol kontrol pada keyboard ya. Nah, jika itu kita lakukan maka dengan sendirinya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 itu akan muncul ya. Jadi jangan lupa arahkan kursor di bawah kotak itu, di bawah ujung kanannya, ujung kanan bawah. Lalu tarik dia sambil tekan kontrol. Oke, masukkan nama, misalnya nama siswanya Joni. Oke, lalu masukkan nilai-nilainya seperti itu. Nah, jika semuanya mempunyai nilai 7, tinggal ditarik saja, tarik kursor di bawah ini, di titik hitam ini, sampai kursornya berubah menjadi hitam. Lalu kita tarik ke bawah. Jika seandainya nilai dari siswa yang ke bawah ini semuanya 7. Ya, gitu. Kita blok dia untuk menaruh nilainya agak ke tengah dengan klik ini ya, atau Ctrl J. Oke. Nah, rata-rata nilai itu tidak perlu dicakar, kita menggunakan rumus dari Excel, yaitu rumusnya adalah sama dengan average ya, average. Lalu tinggal kita melihat mana yang mau akan dirata-ratakan, misalnya 6 sampai di kolom 6 sampai 7, maka kita lihat ini 6 ini, angka 6 ini pada kolom berapa, yaitu kalau kita lihat angka 6 ini ada pada D, pertemuan antara D dan 5, maka
kolom ini namanya D5. Jadi saya klik di sini sama dengan average, ya, average dalam kurung jangan lupa D5. Kenapa D5? Karena yang mau kita rata-ratakan itu adalah angka 6, 9, dan 7. Jadi D5 sampai itu dalam rumus Excel itu adalah garis datar ini sampai F5, ya, F5. Sorry. Untuk sampai itu pakai titik 2 ya. D5 F5 berarti 6 sampai dengan dari kolom 6 ini sampai dengan 7 yaitu D5 sampai dengan F5. Lalu kita tutup kurung atau tidak terserah, langsung enter. Oke, jadi sekali lagi untuk membuat rata-rata tidak perlu dicakar, kita pakai rumus saja sama dengan average D5. D5 ini kenapa D5? Karena angka 6 ini ada pada D5, pada kotak D5 sampai itu titik 2 kotak F5 di mana angka 7 berada. Lalu kita enter. Nah, jika kita mau merata-ratakan semua ini, kita tidak perlu membuat rumus lagi ya. Tinggal tarik saja yang dari atas ini, rumus yang sama untuk siswa lainnya. Jadi tinggal arahkan kursor di bawah dari angka 7,33 ini sampai kursornya berubah warna hitam, lalu klik tahan tarik ke bawah. Seperti itu. Dengan demikian kita sudah mendapat hasil rata-rata dari nilai rata-rata dari siswa. Karena ini komanya terlalu banyak, kita bisa mengaturnya supaya cukup 1 atau 2 koma di belakang. Kita blok dia, kita klik di G ini, lalu klik kanan, pilih format cells. Jadi, jangan lupa, saya ulangi, klik kanan, format cells ya. Format cells, pilih di bagian number-nya ini, ada general, ada number atau number. Pilih decimal place-nya cukup 1 atau 2, terserah kita. Saya pilih di sini hanya 1 saja ya, decimal place-nya. 1 lalu OK. Sehingga angka di belakang angkanya ini koma, angka di belakang koma itu hanya 1 seperti ini. Oke, sudah ada nilai rata-rata di kotak ini. Kalau tidak dibutuhkan, kita delete saja. Klik di angka 15 ini, klik kanan, pilih delete. Hapus. Sorry. Klik kanan, pilih delete. Oke. Oke, sekarang tinggal memasukkan nama kita. Misalnya di sini nilai gurunya, nama guru. Misalnya guru agama atau guru matematika. Misalnya nama Didimus. Oke. SPD. Nah, kalau seandainya sudah, kita atur dulu judulnya ini supaya rapi dan dia berada di tengah. Kita blok dia seperti ini, blok dia di mana daftar nilai itu berada. Lalu kita pilih merge and center sini. Di home ini merge and center. Kita klik. Oke, sehingga dia betul berada di tengah-tengah dari tabel ini. Jangan lupa kita bold dia, tebalkan daftar nilai ini. Klik di B untuk tebalkan. Oke, jika sudah, sekarang bagaimana cara kita print? Pertama kita atur dulu kertasnya ya, ukuran kertasnya. Pastikan dulu bahwa bagian ini itu harus tepat berada di A. Jadi ini karena A-nya kosong, kita hapus saja A-nya. Kita klik di A, klik kanan, delete. Oke, kita lihat ini nomor ini betul langsung di kolomnya A ya. Supaya sebentar waktu kita memprint itu tidak salah. Oke, untuk mengaturnya seperti di Word, kita klik di page layout,
pilih margin ya, custom margin. Oke, misalnya di sini ukuran kiri saya kasih 2 cm, lalu untuk atasnya juga 2. Sorry, untuk leftnya saya kasih 2, topnya atau bagian atas saya kasih 1, bawahnya 1. Yang lain saya header dan footer tidak perlu, jadi kita nolkan saja header dan footer. Lalu kanannya 1. Oke, horizontal ini artinya kita membuat dia pas di tengah apapun ukurannya. Kalau belum paham, itu sebaiknya kita sendiri mencobanya. Kita klik horizontally supaya dia betul waktu print, tulisan kita persis di tengah ya. Oke, kalau ini sudah diatur, kita oke dia. Oke, marginnya sudah diatur. Sekarang kita atur orientasinya, portrait. Nah, size, sekali lagi size, ukuran kertas. Seperti saya pernah memberitahu lewat video sebelumnya, hati-hati dengan kertas yang kita gunakan. Untuk cari aman, kita menggunakan di sini A4. Nah, dengan maksud supaya sebentar kita print, harus juga memakai ukuran kertas A4. Kita klik A4. Oke. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan batas dari kertas. Ya, kertas. Kalau kita mengetik lebih dari kertas, maka pasti hurufnya itu tidak akan di print. Untuk melihatnya lebih jelas, kita harus memperkecil ukuran Excel ini dengan cara kita klik di bawah, di zoom out. Oke, jadi ini ukuran kertas A4-nya ada di balik garis putus-putus ini ya. Oke, sekarang kita coba print file, kita print dia. Nah, saat kita tekan print itu di sampingnya sudah ada tampilan bentuk dari atau preview dari tulisan kita. Jadi pastikan untuk selalu lihat dulu sebelum kita print. Jadi ini tampilannya. Nah, cara print untuk Excel itu ada sedikit perbedaan dengan Word. Kalau di Word, jika kita hendak memprint halaman 1, kita cukup mengetik angka 1. Tapi kalau di Excel, hal itu tidak bisa dibuat. Jika kita hendak memprint halaman 1, maka di sini harus tulisnya page 1 to 1. Artinya hanya halaman 1. Jika kita memprint halaman 1 sampai 2, maka halaman 1 di sini to 2. Ya, 2. Ini halaman 1 dan 2 yang mau kita print. Oke, jadi jangan lupa kalau hendak memprint hanya halaman 1, harus klik atau tulis atau ketik di situ page 1 to 1. Jika kita hanya memprint pada halaman 1 itu hanya 1 lembar, kita tulis di sini kopinya 1. Jika 2, kita copy 2. Oke. Lalu kita print. Bentuknya atau hasilnya pasti persis seperti yang ada di print preview ini. Baik, jadi itu jangan lupa bahwa waktu kita mengerjakan ini jangan lupa untuk mengatur size-nya ya, size ukuran kertasnya. Ketika kita mengetik atau mengklik pada ukuran kertas, di samping ini sudah ada muncul garis putus-putus yang menunjukkan batas dari ukuran kertas tersebut. Jadi kalau kita mengetik tidak boleh lewat dari garis ini. Untuk di bawahnya juga ada garis putus-putus. Saya arahkan kursor ke bawah. Ya, ini garis putus-putus juga yang menandakan bahwa batas bawah dari ukuran kertas A4. Kita waktu mengetik tulisan di Excel harus perhatikan tidak boleh lewat dari garis ini. Kalau tidak, saat kita print, tulisan kita itu akan hilang atau tidak terbaca. Baik, itu satu dua hal mengenai Microsoft Excel. Nanti hal-hal lain akan kita lanjutkan
pada video berikutnya. Salam, terima kasih.